Eits, tapi ternyata masih ada loh sejumlah usaha rumahan yang masih beroperasi di tengah masalah COVID-19 ini. Kira-kira seperti apa ya jurus-jurus yang mereka gunakan agar usahanya tetap berjalan? Well, ini dia salah satunya. Hai guys, Assalamualaikum. Aku mau berbagi sedikit tips nih. Kebetulan aku punya usaha kuliner. Nah, gimana caranya ya usaha ini bisa bertahan di tengah wabah COVID-19? Yang pertama PR-nya adalah saya nggak bisa belanja ke pasar. Jadi solusi pertama adalah kita pesan belanjaan itu telepon atau kirim WhatsApp sama tukang sayur. Nah, nanti tukang sayur akan mengantar belanjaan kita pagi-pagi ke rumah. Social distancing, physical distancing, sampai pembatasan sosial berskala besar memang mau nggak mau harus kita jalankan guys. Ini juga yang dilakukan Mbak Aryesta. Untuk menghindari bertemu langsung dengan orang banyak, termasuk tanpa harus ke pasar dan berinteraksi di tengah hiruk-pikuk pengunjung serta pedagang. Di tengah situasi seperti ini, memesan langsung bahan-bahan baku untuk masakan memang pilihan bijak guys. Apalagi saat ini, banyak penjual sayuran dan bahan makanan memilih layanan antar langsung. Nah, kalau belanjanya udah datang, biasanya kita kan nggak tahu nih di pasar itu dagangan dipegang siapa aja. Kita semprot-semprot dulu pakai disinfektan yang kita bikin sendiri. Disinfektan adalah agen mikroba yang dirancang untuk menonaktifkan dan menghancurkan mikroorganisme pada permukaan benda. Tapi ingat ya, penggunaan disinfektan harus sesuai dengan prosedur. Untuk penyemprotan ke bahan makanan, usahakan jenisnya yang tidak mengandung bahan kimia terlalu tinggi. Pada saat penyemprotan, pastikan hanya bagian bungkusnya aja yang disemprot. Hal ini untuk menghindari bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh. Selanjutnya, pastikan semua bahan dicuci bersih ya guys. Pencucian dilakukan di air mengalir guna menghasilkan bersih yang maksimal. Nggak cuma bahan makanan aja yang harus bersih, pastiin juga masaknya menggunakan masker dan sudah membersihkan tangan, termasuk menjaga seluruh alat dan bahan tetap higienis. Nah, selanjutnya siapapun yang masak atau membersihkan sayuran semua harus pakai masker. Dan yang paling penting sebelum itu harus mencuci tangan sampai bersih dengan menggunakan sabun. Nah, setelah semua bahan masakan bersih, pengolahan pun bisa dimulai guys. Dalam pengolahan menu, kebersihan dapur juga nggak boleh luput dari perhatian ya. Penggunaan tempat memasak dan wadah yang digunakan harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Usaha rumahan yang dilakukan Mbak Aryesta ini udah ada sekitar 2 tahun terakhir. Alasan usaha ini tetap berjalan di tengah badai corona, yaitu untuk membantu para ibu-ibu dan lainnya agar mendapatkan asupan menu yang baik, tanpa harus keluar untuk berbelanja di pasar atau mengunjungi resto. Jadi cukup di rumah aja. Menu-menu yang udah siap, kemudian tinggal dikemas sebelum dikirim ke konsumen. Nah, kalau udah dikemas seperti ini, saatnya kita kirim. Jadi pengiriman sekarang hanya via ojek online untuk meminimalisir ketemu banyak customer. Terakhir, agar pesanan tiba dengan aman ke konsumen, yaitu menggunakan jasa profesional guys. Pengiriman dengan delivery system ini benar-benar pilihan yang tepat. Nah, itu tadi sedikit cerita dari saya. Yang penting kita harus tetap bersemangat dan jangan lupa tetap menjaga sosial dan physical distancing agar virus ini tidak menyebar semakin luas. Dadah!